Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke adik-adik, kali ini kita akan membahas soal pemantapan UTBK mata pelajaran kimia. Jadi di sini ada satu bacaan atau satu pernyataan untuk nanti dikerjakan dari nomor 1 sampai nomor 3 gitu. Jadi bacaannya sama. Oke, kita baca bareng-bareng dulu ya. Ion sulfit SO3-2- dapat dioksidasi oleh BrO4- sesuai persamaan reaksi belum setara berikut. Jadi di sini sudah diberi reaksinya BrO4- plus SO3-2- plus H2O menjadi Br- plus H+ plus SO4-2- gitu ya. Nah ini ingat reaksinya belum setara sesuai dengan info yang ada di atas ini. Terus pada suatu percobaan sebanyak 20 ml larutan SO3-2- dengan tepat dapat dioksidasi. Oke, sekarang kita tulis dulu satu-satu. Kita tulis dulu satu-satu apa aja yang diketahui di dalam soal. Yang pertama yang diketahui adalah SO3-2-. SO3-2- ini yang diketahui adalah volumenya sebanyak 20 ml. Lalu nomor 2 ada BrO4- Ya, kita lanjutkan membaca soalnya. SO3-2- dengan tepat dapat dioksidasi oleh 50 ml larutan BrO4- 0,5 molar. Oke, jadi si SO3-2- ini nanti akan direaksikan dengan BrO4- yang bervolume 50 ml dan molaritasnya 0,5 molar. Gitu ya. Terus BrO4- yang digunakan bereaksi dengan SO3-2- ini sebelumnya sudah diencerkan. Jadi merupakan hasil pengenceran 2 ml BrO4-. Jadi si BrO4- ini sebelumnya sudah diencerkan dulu. Jadi V awal BrO4- V awalnya sebelum pengenceran 2 ml volumenya gitu ya. Dan setelah reaksi ke dalam campuran ditambahkan 30 ml air. Oke. Jadi artikelnya atau bacaannya seperti itu. Di sini adalah reaksi antara BrO4- dan SO3-2- dan terus sudah diketahui beberapa molaritas dan beberapa volume dari masing-masing zatnya. Sekarang pertanyaannya adalah pertanyaan nomor 1. Jumlah mol elektron yang terlibat dalam reaksi. Oke, kita tulis di sini yang ditanya adalah mol elektron. Mol elektron yang terlibat dalam reaksi. Oke, aku mau ngasih kalian satu rumus yang cepat ya. Biasanya untuk mengerjakan mol elektron itu kita harus menyetarakan dulu semua reaksinya. Biasanya seperti itu, baru nanti kita bandingkan antara mol elektron dengan mol yang bereaksi dibandingkan dengan koefisiennya gitu. Tapi ada cara cepatnya teman-teman. Kalau misal yang ditanyakan adalah mol elektron, kita bisa pakai rumus yang seperti ini ya. Mol elektron sama dengan mol yang bisa kita gunakan acuan. Atau kalau yang di sini ini kan zatnya ada dua ya, SO3-2- dan BrO4-. Nah, yang bisa kita hitung molnya saat ini tuh siapa? Tentu yang BrO4- dong, soalnya cara mencari mol itu kan molaritas dikali volume. Sedangkan yang SO3-2- molaritasnya kan masih belum ada, masih belum diketahui. Berarti kita pakai yang BrO4- sebagai acuan. Soalnya volume dan molaritasnya sudah ada diketahui di soal gitu. Berarti molnya ini nanti ketemu berapa? 0,5 dikali 50. Ini tinggal coret-coret, berarti ketemu 25 mol gitu ya. 25 milimol, sorry. 25 milimol. Oke, berarti ini nanti mol yang digunakan adalah mol BrO4-. Nah, rumusnya mol elektron sama dengan mol BrO4- dikalikan dengan PbO dari BrO4-. PbO itu apa sih? PbO itu perubahan bilangan oksidasi. Jadi kita harus mengetahui berapa sih Br yang berubah biloksnya dari sini ke sini. Dari BrO4- menjadi Br-. Gitu. Berapa biloks yang berubah? Gitu. Sekarang kita hitung bareng-bareng aja. Oke, kita pakai rumus ini rumus cepatnya. Sekarang kita hitung berapa PbO dari Br.
BrO4 min menjadi Br min. Gini ya. Oke, untuk mencari biloxnya Br pada BrO4 min, kita pakai bantuan biloxnya O. O itu kan udah tetapan biloxnya min 2, karena O-nya di sini ada 4, berarti min 2 dikali 4 sama dengan min 8. Karena di sini muatannya min 1, berarti nanti ini disama dengankan min 1. Oke, berarti biloxnya Br berapa? Ya, berapa dikurangi 8 hasilnya min 1. Tuh. Berarti Br sama dengan plus 7. Nah, Br pada BrO4 min, biloxnya plus 7, Br pada Br min sesuai dengan muatannya yaitu min 1. Berarti PBO-nya dari plus 7 ke min 1 berapa? Selisihnya 7 min 1 berarti 8. Oke, tinggal kita masukkan aja di sini. Berarti mol elektron sama dengan mol BrO4 min yaitu 25 milimol dikali dengan PBO-nya BrO4 min yaitu 8 ya. Ini 7 min 1 berarti kan 8 ya. Oke, 25 dikali 8 sama dengan 40 ya, gitu. 25 dikali 4 aja kan 100 ya. 25 dikali 8 berarti 200. Sorry. Nih 5 kali 8 4, 2 kali 8 16 tambah 4 20. 200 milimol. Tapi ini kan masih milimol ya. Soalnya ini 25-nya kan masih dalam bentuk milimol. Oke, berarti kalau dalam bentuk mol 200 milimol dibagi dengan 1000 kalau harus dijadikan ke mol berarti 0,2 mol. Itu ya. Jawabannya yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang nomor 2 dengan bacaan yang sama, cuma ini pertanyaannya berbeda ya. Yang ditanyakan adalah konsentrasi larutan SO32- sebelum reaksi adalah, tadi kan udah ditulis tuh yang diketahui apa aja. Yang diketahui pertama hanya volume dari SO32- yaitu 20 mili. Lalu volume dari BrO4- pada saat direaksikan dengan SO32- yaitu 50 mili. Dan molaritas dari BrO4- yaitu 0,5 molar. Nah, terus disuruh mencari berapa konsentrasi larutan SO32- sebelum bereaksi gitu ya. Jadi ini berarti kita cari pakai rumus ini kan udah direaksikan nih SO32- dan BrO4- ini udah direaksikan ya. Berarti kalau udah bereaksi nanti kan akan membentuk reaksi stoikiometri yang soalnya dia bilangnya di sini dengan tepat dapat dioksidasi gini ya. Berarti nanti reaksinya molnya bakalan sama gitu. Yang ditanyakan adalah molaritas dari SO32-. Oke. Berarti kita bisa pakai rumus seperti ini, teman-teman. Seperti rumus titrasi asam basa. Titrasi asam basa kan menggunakan valensi asam dan valensi basa ya. Tapi kalau ini kita pakai PBO. Jadi nanti molaritas dari SO32- yang ditanyakan dikali dengan volume SO32- dikali dengan PBO SO32-. Nah, ini disama dengankan dengan molaritasnya Br dikali semua ya. Ini dikali dengan BrO4- dan dikali dengan PBO-nya Br. Gitu. Nah, karena molaritasnya yang ditanyakan, kita tulis ulang MSO32-nya dikali VSO32- berarti yang ini 20 dikali PBO-nya SO32-. Nah, ini berarti kita harus cari dulu PBO-nya SO32-. Cara mencarinya seperti kita mencari PBO-nya Br tadi. Kita tulis dulu SO32- di dalam soal, di dalam reaksinya SO32- ini kan ini ya. Nah, ini yang mirip di produk, senyawa yang mirip atau zat yang mirip di produk kan yang ini ya. Berarti kita carinya ya sesuai dengan senyawa yang mirip aja, yang mengandung S. Oke, sekarang kita cari biloxnya S, berarti kita pakai bantuan biloxnya O. O biloxnya min 2 dikali 3 berarti min 6. Karena ini min 2 berarti harus disama dengankan min 2 muatannya ya. Terus S berapa berarti? Berapa dikurangi 6 hasilnya min 2. Ya berarti plus 4 ya. Plus 4 min 6 kan jadinya min 2.
Yang ini berarti O-nya min 8 sama dengan min 2, berarti S-nya plus 6. Oke, berarti ini berubah dari plus 4 ke plus 6 berubah berapa? Berubahnya 2. Berarti PbO-nya SO32 min adalah 2. Sekarang kita masukkan molaritas dari BrO4 min yaitu 0,5. Volumenya yaitu 50 mili. PbO-nya tadi ketemu berapa? Ya, PbO-nya tadi ketemu 8 ya. PbO-nya BrO4 kita masukkan langsung 8. Oke, berarti ini tinggal kita kerjakan, kita operasikan. Nah, ini kan bisa dicoret ya teman-teman. Ini 25 dikali 8 dibagi 40. Tadi kan jawabannya 25 kali 8 tadi kan 200 ya. 200 dibagi 40. Ini bisa dicoret, 20 dibagi 4, 5. Oke, berarti jawabannya adalah 5 molar yang opsi E. Oke, sekarang kita lanjut di soal berikutnya dengan bacaan yang sama, tapi pertanyaannya beda. Ini soal terakhir dengan bacaan yang sama ya. Pertanyaannya adalah konsentrasi larutan BrO4- sebelum pengenceran adalah, oke, tadi kan udah didapatkan tuh. Kalau pada saat bereaksi BrO4-nya molaritasnya sekian, volumenya sekian, dan ternyata BrO4- ini sebelumnya sudah diencerkan dari volumenya 2 mili. Nah, kita disuruh mencari molaritas awalnya sebelum pengenceran gitu. Berarti kalau misal kita tulis di sini lagi, yang diketahui adalah molaritas BrO4- setelah pengenceran ya. Kita misalkan sebagai M2 aja teman-teman. M2 itu artinya setelah pengenceran gitu ya. M2 berarti 0,5 molar. Ini M2-nya si BrO4 ya. Terus V2-nya juga sama, kita pakai yang ini yaitu 50 mili. Nah, ini punyanya BrO4 min. Nah, terus V1 sebelum dia diencerkan ternyata volumenya 2 mili. Nah, kita disuruh mencari M1 teman-teman. Disuruh mencari M1. Yang ditanyakan adalah M1-nya. Gitu ya. Nah, terus masih ingat nggak rumus pengenceran? Persamaan pengenceran. Pengenceran itu kan persamaannya seperti ini ya. Hampir sama seperti rumus titrasi, cuma ini kan yang digunakan kalau pengenceran itu rumusnya antara mol yang kiri dengan mol yang kanan, atau mol yang dibandingkan itu kan senyawa yang sama. Kalau titrasi asam basa ya senyawanya beda, yang satu asam yang satu basa. Kalau ini kan enggak, berasal dari senyawa yang sama, namanya aja pengencerannya. Senyawanya sama, cuma diencerkan aja dari yang konsentrasinya pekat ke konsentrasinya yang lebih encer gitu. Nah, persamaannya seperti ini, M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Udah gitu aja. Sekarang tinggal kita masukkan aja. M1-nya kan yang ditanyakan nih. Berarti ya M1 sama dengan M2-nya berapa? 0,5 dikali V2-nya 50 dibagi 2 gini ya. Coret-coret berarti M1-nya sama dengan 25 dibagi 2 yaitu 12,5 molar. Oke, berarti jawabannya yang do. Oke, gimana teman-teman? Udah paham kan soal nomor 1, 2, dan 3? Jadi ini soalnya di kelas, soal-soal yang ada di kelas 2, materi kelas 2, khususnya di bab asam basa dan juga bab stoikiometri kelas 1. Jadi ini tuh hasil penggabungan gitu ya. Oke, ini kan tadi kita di soal pertama kita menghitung mol elektron. Oh, ini bukan penggabungan asam basa dengan stoikiometri, tapi stoikiometri dengan redox. Oke, stoikiometri dengan redox. Dan ada rumus seperti titrasi asam basa dan juga ada rumus pengenceran. Oke, jadi 3 soal ini sudah kita kerjakan. Aku harap kalian sudah bisa paham ya soal-soal jenis seperti ini.
Oke, sekarang kita lanjut soal nomor 4. Seperti biasanya, kalau misal menemukan soal seperti ini teman-teman, soal 1, 2, 3, 4, kalau misal soalnya itu seperti soal jenis UTBK, oke, sekarang kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 4. Kita baca bareng-bareng soalnya ya. Berikut adalah beberapa reaksi organik. Jadi ada 4 reaksi organik. Ada oksidasi etanol, oksidasi asetaldehid, karbonilasi metanol, dan hidrolisis asetamida. Nah, pertanyaannya adalah asam asetat dapat dibuat melalui reaksi. Oke, masih ingat kan asam asetat itu gugusnya gugus apa? Ingat ya, asam asetat. Asam asetat itu gugusnya adalah gugus asam karboksilat. Asam karboksilat dengan simbol seperti ini, teman-teman. Ya, kalian pasti udah paham ya, COOH. Nah, asam karboksilat itu bisa dibuat dari reaksi apa aja? Kita cek satu-satu aja dulu ya. Oksidasi etanol. Oke, jadi asam karboksilat itu dapat dibuat dari yang pertama. Dapat dibuat dari yang pertama adalah reaksi oksidasi alkohol primer. Oksidasi alkohol primer. Oke, yang kedua adalah reduksi, Yang kedua adalah oksidasi aldehid, oksidasi gugus aldehid. Ya, yang ketiga bisa juga dibuat dari hidrolisis ester, bisa juga. Hidrolisis ester. Bisa juga dibuat dari hidrolisis asam amida, hidrolisis amida. Nah, oke, secara garis besar asam asetat atau bukan asam asetat ya. Secara garis besar asam karboksilat itu dapat dibuat dari 4 reaksi ini. Oksidasi alkohol primer, oksidasi aldehid, hidrolisis ester, dan juga hidrolisis amida gitu. Nah, karena di sini spesifik dia bilangnya asam asetat itu ketika asam karboksilat yang mempunyai C2. Jadi asam asetat itu adalah asam karboksilat yang C-nya ada 2. Jadi seperti ini. Nih, ini kan C-nya 2 ya, berarti ini CH3. Nah, ini namanya asam asetat. Nah, asam asetat ini dapat dibuat dari reaksi apa aja gitu. Yang pertama adalah oksidasi etanol. Kita sekarang baca dulu. Kita sekarang cari tahu dulu etanol itu termasuk alkohol apa gitu ya. Etanol. Etanol itu kayak gimana sih gambarnya? Seperti ini. Eta itu sama seperti etana ya. Etana, berarti C-nya 2. Asam asetat ini juga bisa disebut asam etanoat. Asam etanoat. Nama lainnya, nama trivialnya asam asetat, nama iupaknya adalah asam etanoat. Nah, etanol itu C-nya 2, cuma gugusnya gugus OH. Berarti seperti ini. Nah, ini berarti alkoholnya alkohol primer. Nah, karena dia alkohol primer dioksidasi, apakah bisa? Bisa dong, sesuai dengan reaksi yang pertama ini tadi, oksidasi alkohol primer akan membentuk asam karboksilat. Terus bisa nggak
sesuai nggak dia bisa menghasilkan asam asetat? Sesuai, karena jumlah C-nya sama-sama 2. Ini 1, ini 2, jumlah C-nya 2. Sedangkan asam asetat juga jumlah C-nya harus 2, jumlah C-nya 2 juga. Jadi harus sama teman-teman, nggak cuma gugusnya aja kita lihat, yang kita lihat juga jumlah C-nya. Ketika alkohol primer dioksidasi jadi asam karboksilat, benar nggak? Benar. Tapi jumlah C-nya benar nggak? Ternyata benar, jumlah C-nya juga 2, sama kayak asam asetat. Berarti nomor 1 benar. Oke, sekarang kita cek yang nomor 2. Oksidasi asetaldehid. Ingat, asetaldehid itu gugusnya apa? Kalau belakangnya ada dehid-dehidnya ya berarti gugus aldehid. Nah, kalau depannya aseta, ini kan sama kayak ini toh. Aseta, cuma ini yang ini asetaldehid, yang ini asetat. Yang menandakan, kenapa sih kok sama? Menandakan apa? Menandakan jumlah C-nya sama, yaitu 2. Cuma yang ini gugusnya aldehid, yang ini gugusnya asam karboksilat gitu. Berarti ini tuh asetaldehid, itu aldehid yang jumlah C-nya 2 gitu. Kayak gimana gambarnya? Jumlah C-nya 2, terus dikasih gugus aldehid. Nah, seperti ini. Asetaldehid gitu ya. Asaldehid bisa nggak dioksidasi jadi asam asetat? Bisa dong, seperti ini. Oksidasi aldehid itu bisa menjadi asam asetat, bisa menjadi asam karboksilat, dan sesuai jumlah C-nya semuanya 2, asetaldehidnya 2, asam asetat juga 2. Berarti nomor 2 juga benar. Berarti yang D ini udah pasti salah ya, soalnya kan nomor 1 benar, dia tidak mencantumkan nomor 1. Oke, sekarang langsung aja kita kerjakan yang nomor 4 teman-teman. Jadi kalau nomor 4 benar berarti kan jawabannya yang E. Kalau nomor 4 salah jawabannya yang C gitu. Oh, apakah ada 1, 2? Oh, ternyata 1, 2 ada juga sih. Berarti kita kerjakan semuanya aja dulu ya. Nomor 3 dan nomor 4 kita kerjakan juga. Oke, yang nomor 3, reaksi nomor 3 ini namanya adalah karbonilasi metanol. Oke, karbonilasi metanol. Kita gambar dulu metanolnya. Metanol itu gambarnya atau strukturnya seperti etanol ya, ada gugus OH, cuma kalau metanol itu berarti hanya ada 1. Seperti ini ya, CH3OH, itu namanya metanol. Nah, kalau karbonilasi itu artinya si metanol ini direaksikan dengan karbonil, yaitu CO. Nah, kalau misal si alkohol direaksikan dengan karbonil akan menghasilkan, ya ini tinggal gini aja, nih. Nah, dengan beberapa reaksi ya, akan menghasilkan asam karboksilat juga ujung-ujungnya. Ya kan nggak ada yang terbuang ya teman-teman. CH3-nya pindah sini, OH-nya pindah sini, ini karbonilnya ada di tengah, CO-nya ini. Nah, berarti juga menghasilkan asam asetat. C-nya 2 kan, seperti ini asam asetat. Ya, asam asetat. Oke, berarti karbonilasi metanol juga benar. Ini berarti harus ditambah ini karbonilasi alkohol berarti. Oke, sekarang yang nomor 4 terakhir. Nomor 4, hidrolisis asetamida. Nah, ini kan tadi asam asetat kan dapat dibuat dari salah satunya hidrolisis amida nih. Nah, nggak usah digambar sih teman-teman. Kalau misal udah tahu triknya, tadi kan aku bilang kalau misal dia ini udah masuk list ini hidrolisis amida, ini kan dia gugus fungsinya amida. Terus tinggal dicek aja jumlah C-nya sama nggak? Kan kita maunya asam asetat tuh, asam asetat kan jumlah C-nya 2. Kalau asetamida, kalau dia bilang aseta, berarti ya sama-sama jumlah C-nya 2. Berarti benar, hidrolisis asetamida itu bisa dapat menghasilkan asam asetat. Itu berarti jawabannya yang E, 1, 2, 3, dan 4. Betul semua. Oke, ini adalah soal yang terakhir. Soal nomor 5, sudut ikatan OSO dalam molekul SO2 adalah, berarti kalau misal ada soal seperti ini teman-teman, kita harus gambar dulu struktur Lewisnya. Oke, kita konfigurasikan dulu aja. S itu 16, berarti konfigurasinya 286.
O itu 8, konfigurasinya 2, 6 gitu ya. Berarti ada 6 elektron dari masing-masing atom ini yang digunakan bereaksi atau berikatan. Karena ini udah ditulis nih, OSO. Oke. OSO ini kan seperti ini ya. OSO. Nah, tadi kan kalau misal ini aku gambar struktur Lewisnya teman-teman kan sebenarnya seperti ini. Seperti ini ya. Ini. Sekarang kamu lihat elektron S ada berapa sih? Sebenarnya ada 6. Terus udah 4 dikasihkan ke masing-masing O. Berarti ada berapa elektron yang nggak berpasangan? Ya, ada 2. Ada 2 elektron yang nggak berpasangan. Berarti senyawa SO2 ini punya berapa domain? Ya, betul, punya 3 domain. 1, 2, 3. 3 domain ini terdiri dari 1 PeB dan 2 PeI. Ingat, kalau domain 3 bentuk dasarnya gimana? Oke, bentuk dasar domain 3 itu adalah segitiga planar. Bentuk dasar domain 3 adalah segitiga planar. Jadi kayak gini gambarannya, segitiga planar. Segitiga planar itu tiap ikatannya punya berapa sudut? Tiap ikatannya sudutnya adalah 120 derajat seperti ini. Ya, segitiga planar. Terus, ini kan dia bukan bentuk dasar domain 3 ya. Soalnya kalau bentuk dasar domain 3 itu ketika PeB-nya 0, PeI-nya 3. Nah, sedangkan ini kan enggak. Kalau ini kan PeI-nya 2, PeB-nya 1. Berarti kalau misal udah bentuk yang seperti ini, yang turunannya, berarti harus ada yang dihapus. Karena ini PeB-nya 1, berarti ikatannya 1 yang dihapus gitu. Oke, sekarang kita tulis yang ketika dia udah dihapus, berarti ketika 2 PeI dan 1 PeB, berarti bentuknya seperti ini teman-teman. Awalnya 3, ya kan seperti ini. Yang dihapus tuh yang atas teman-teman, yang ini. Yang dihapus yang atas, berarti kita gantikan dengan 1 PeB seperti ini. Nah, karena ini udah ada PeB, berarti berapa sudut ikatannya? Karena ini PeB itu, elektron itu akan membentuk sebuah awan elektron. Awan elektron, sehingga yang awalnya sudut tiap ikatannya adalah 120 derajat. Ketika ada awan elektron di sebelah sini, berarti sudut ikatan ini akan menciut, kedorong oleh awan elektron yang ada di atas. Berarti nanti sudut ikatannya yang ini kurang dari 120 derajat Celcius. Kok kurang dari 120 derajat Celcius? Kurang dari 120 derajat. Nah, berarti jawaban yang tepat yang mana kira-kira? Ya, kurang dari 120 derajat, tapi kurangnya nggak signifikan teman-teman, nggak berkurang banget. Mungkin itu rentangnya masih di 119, 118, 110 gitu. Jadi nggak sampai anjlok ke 90 derajat gitu. Enggak, kurangnya tuh kurang sedikit gitu. Berarti kalau misal kita lihat yang E ini udah pasti enggak ya. Karena 180 derajat awalnya aja bukan 180 tapi 120. Yang ini juga enggak, karena ini lebih besar dari 120. Yang ini juga enggak pasti 90 derajat. Dan yang ini juga enggak, karena enggak sekecil itu. Ya, berkurangnya tuh enggak sekecil sampai 90 derajat, enggak. Jadi rentangnya kita pilih yang ini. Yang C jawabannya. Jadi sudutnya itu antara 90 derajat sampai 120 derajat. Gitu. Oke teman-teman, jadi itu tadi pembahasan soal pemantapan UTBK mata pelajaran kimia. Sampai bertemu di video selanjutnya.